Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan, peserta Latsar CPNS batch ke-6 tahun 2025 kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah learning journal agenda 1 mengenai sikap dan perilaku bela negara, yang dimana di sini kami dibimbing oleh pemateri, yakni Bapak Ferry Mei Hafnizal SHMH. Beliau adalah sosok guru yang mengutamakan attitude, tapi tidak lepas dari karakternya yang humble, berdedikasi tinggi, berintegritas, dan akuntabel. Selanjutnya di sini saya ingin memaparkan pengalaman saya tentang pembelajaran di agenda 1 ini, yang mana di agenda 1 ini itu kami mempelajari tentang 3 komponen. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Maka apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini kami mempelajari ternyata ada 4 konsensus yang penting, yang wajib bagi setiap insan warga negara, terkhusus Indonesia. Maka 4 konsensus itu ialah, yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sini kami juga mempelajari tentang analisis isu kontemporer, yakni adalah sebuah strategi pengelolaan konflik kepentingan dalam pemerintahan untuk meningkatkan integritas sebagai pegawai pemerintahan, yang mana ini tertuang di dalam Permenpan nomor 17 tahun 2024. Definisi konflik kepentingan itu sendiri adalah situasi di mana pegawai memiliki kepentingan pribadi, baik dalam bentuk rekrutmen, promosi, mengeluarkan sebuah produk hukum, yang mana kepentingan pribadi ini dapat mempengaruhi netralitas dalam menjalankan tugas. Maka jika hal ini terjadi, akan ada dampak konflik yang terjadi di dalam kepentingan ini. Yang pertama adalah merugikan publik. Yang kedua, menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan itu sendiri. Maka contoh isu kontemporer mengenai konflik kepentingan ini adalah gratifikasi dan juga nepotisme. Maka untuk itu pemateri kami membagi jenis-jenis konflik kepentingan dan strategi bagaimana menangani konflik kepentingan itu sendiri. Jenis-jenis konflik kepentingan diantaranya yakni self-dealing dan pertanggungjawaban.
yang dimana ini muncul ketika pegawai menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada nepotisme dan pengaruh keluarga yang menimbulkan ketidakadilan saat pegawai mengutamakan keluarga saat rekrutmen ataupun promosi. Dan yang ketiga adalah gratifikasi dan risiko penyimpangan, yang mana ini dapat mempengaruhi keputusan pegawai negeri dan berpotensi melanggar kode etik. Maka strategi pencegahan dan penanganan konflik kepentingan ini diantaranya seorang pegawai harus mengungkapkan hubungan pribadi dalam mengambil sebuah keputusan, baik keputusan hukum, baik rekrutmen, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian haruslah seorang pegawai mengenali potensi akan benturan kepentingan di dalamnya. Yang ketiga, penerapan mekanisme pelaporan yang harus akuntabel. Dan yang terakhir, strategi pencegahan penanganan konflik adalah konsultasi dengan pihak yang berwenang. Selanjutnya, dalam agenda 1 ini kami mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara, yang dimana kesiapsiagaan bela negara ini adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial, yang mana hal ini penting dalam menghadapi suatu kerja yang beragam, dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar. Maka kesadaran bela negara ini diantaranya cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga kemampuan awal bela negara. Yang menarik bagi saya ketika mempelajari tentang agenda 1 ini adalah bagaimana kami diajarkan tentang isu-isu kritikal, isu-isu yang urgen, isu-isu yang penting. Yang hal ini bisa terjadi di dalam pekerjaan sebagai pegawai. Isu kritikal itu diantaranya adalah current issue, emerging issue, dan potential issue. Kami juga diajarkan bagaimana mempelajari tentang bagaimana men-scan, bagaimana menyaring, bagaimana mengumpulkan tentang isu-isu potensial ini. Di antaranya kami harus mempelajari bagaimana media scanning-nya, accessing datanya, knowledgeable others-nya, public and private organizations-nya, dan yang terakhir public at large-nya. Sehingga di sini yang paling saya suka adalah bagaimana teknis tapisan isu potensial, di mana di sini ada 3 cara. Yang pertama, bagaimana kita memakai konsep yang namanya mind mapping. Yang kedua adalah SWOT, dan yang ketiga adalah fishbone. Untuk pemateri kami yang memiliki semangat yang luar biasa, mengajarkan kepada kami bagaimana menjadikan bangsa ini, wawasan kebangsaan ini harus ditanam di dalam hati sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pemateri kami juga mengajarkan kepada kami tentang integritas sebagai seorang pengayom, petugas, pelayan daripada sebuah masyarakat negara.
dan juga harus akuntabel, bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan dan apa yang dilakukan. Maka yang terpenting adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang pegawai yang siap membela negara, baik secara fisik, mental, dan juga mindset. Maka kami berterima kasih kepada Bapak Ferry May Hafnizal yang telah membuka wawasan kami tentang kebangsaan, bagaimana konflik isu kepentingan, dan yang terpenting adalah bagaimana sikap kita membela negara itu sendiri. Inilah yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi learning journal saya untuk agenda 1. Saya Ilham Ramadan, salah satu peserta Latsar CPNS 2025 batch ke-6, kelompok 4. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah presentasi saya, Ilham Ramadan.